bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan slide depan ya. Jadi Ibu ingin sedikit mengulas tentang materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman Kebodohan. Zaman kebodohan. Waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung tersebut untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Slide selanjutnya untuk memperdalam materi dan mengingat lagi, tolong saudari Intan dibaca. Baik Bu, latar belakang masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab, khususnya Mekah, diantaranya 1. Menyembah berhala. Karena menurut mereka berhala-berhala itu anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat. Bahkan ada yang terbesar dan terpopuler loh, namanya Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian yang kedua ada sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Kemudian selanjutnya ada gemar minum-minuman keras, judi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian ada sering terjadi pertikaian antar suku atau kabilah. Dan terakhir memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu ataupun akhlak. Baik, terima kasih Intan. Lanjut, kita akan masuk ke dalam materi hari ini, yaitu penyebaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul diangkat pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Halo, mau ada? Kami baca surah Al-Alaq, perintah Allah pertama kali yang diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Jadi inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan sudah menjadi tugasnya untuk berdakwah. Selanjutnya, Nabi Muhammad menceritakan kejadian itu kepada istrinya Khadijah. Ialah orang yang pertama kali masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal. 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Nah, jadi sebagai nabi dan rasul, tentunya Nabi Muhammad tuh punya strategi dakwah yang harus dilakukan, karena tidak langsung secara ugal-ugalan gitu bahasanya. Jadi kita harus meneladani strategi dakwah Rasulullah ini. Pertama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah memiliki 2 karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dalam periode Mekah, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang mula-mula beriman kepada Allah adalah istri beliau yang tadi disebutkan, yaitu Siti Khadijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Haris. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabatnya yang lain, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah bin Jam, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW sendiri, yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam.
Selanjutnya, dakwah yang dilakukan secara terang-terangan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara dawatul afrad atau sembunyi-sembunyi, maka turunlah Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan atau secara umum di tempat terbuka. Awalnya mereka menganggap dakwah sebagai gerakan yang tidak punya dasar tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, yang tidak perlu diajukan, dan gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Yang pertama, alasan orang yang menerima ajaran Nabi, yaitu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan dari Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Nah, yang menolak tentu saja ada. Jika ada yang menerima, bagi sebagian orang pasti ada yang menolak. Nah, yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad atau orang kafir, yaitu alasannya mereka khawatir Tuhan mereka tidak akan disembah oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Dan yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad atau orang munafik, yang pertama ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Baik, tolong perhatikan. Di sini ada pertanyaan, yaitu 1-5, tolong dibuat kelompok sama teman sebelahnya, jadi diskusi nanti di 15 menit cukup. Cukup, Bu. 1-5 dikerjakan. Mabok, ngomong pandai. Maksud berzina. Zina, udah. Itu aja. Udah, Bu. Mau ada rajin Allah. Iya. Jadi gimana, udah selesai semua? Udah, Bu. Oke. Coba yang pertama jawab dari kelompok depan dulu. Intan, coba mengapa sebelum kedatangan Islam bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah? Karena pada masa itu orang Arab banyak melakukan maksiat seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, berzina. Yang kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad dalam mensiarkan ajaran Islam? Itu dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang sebelumnya ada berapa cara dulu? Ada 2. Yang pertama, sembunyi-sembunyi. yang kedua, terang-terangan. Oke. Baik, yang belakang coba Ika. Inti dakwah Rasulullah dalam periode Mekah yaitu Inti dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah itu mensiarkan ketauhidan. kalimatnya itu La ilaha illallah. Nomor 4, mengapa sebagian masyarakat Makkah menerima ajaran Nabi Muhammad? Kayla, coba. Karena penyampaiannya Rasulullah kepada orang kafir tutur katanya baik. Yang kelima, coba sebutkan 5 orang
dilakukan itu maksudnya orang-orang itu dari sahabat atau kerabat dekat gitu. Kenapa? Karena dia Karena awal disuruh dakwahnya kan ke keluarga dia. Karena keluarga itu adalah apa ya, kerabat ya. Ini kerabat yang paling dekat dalam kita, jadi kita mudah gitu loh ke sahabat, pertama istri kan tadi, istrinya dari mama, terus sahabat, keluarganya. Coba mau ada 5 tadi yang tadi. Pertama ada Siti Khadijah, kedua Ali bin Abi Thalib, tiga Abu Bakar As-Siddiq, keempat Zaid bin Harithah, kelima Utsman bin Affan. Jadi kelima-limanya ini sudah kita jawab, tapi udah jelas apa belum? Jelas, Bu. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih yang bisa kita teladani dari dakwah Rasulullah di Mekah ini? Coba siapa yang bisa maju depan menyimpulkan? Coba, ayo siapa? Jangan takut. Ini bukan nilai. Ayolah, Ayo coba Kayla. maju atau Maju. Apa sih teladan yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad? Ya, kita sebagai umat Islam ini dalam menyiarkannya itu kita harus bagaimana dalam meneladaninya dengan diri kita sendiri. Rasulullah dalam penyampaiannya, dalam dakwahnya itu kan tutur katanya lembut, terus tidak pernah berkata bohong atau kasar, terus selalu mengayomi, membimbing orang yang mau ikut ke dalam agama Islam. Enggak kerja. Ya baik. Makasih Kayla. Tepuk tangan dulu. Jadi itu cukup jelas ya materi kita. Coba ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Udah paham semua? Terima kasih Kayla ya. iya Bu. Ya, PR. Itu Oke. Nomor 6, 7, dan 8 itu buat tugas individual. Minggu depan dikumpulin. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.